Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami di channel Lokalan IT. Pekan ini kami membawa tema Docker Networks Basic ya. Jadi konsep Docker Network itu sendiri, kalau teman-teman familiar dengan VMware, itu sama seperti vSwitch. Arsitekturnya seperti ini kira-kira. Jadi teman-teman bisa membuat network A, vSwitch A, di mana uh, network A tersebut uh, bisa melayani banyak kontainer, ya kan? Dan teman-teman bisa buat network B, di mana antara network A dan network B ini mempunyai apa ya? Mempunyai konfigurasi yang berbeda gitu ya. Konfigurasi range IP-nya, gateway-nya akan berbeda gitu kan. Jadi, simpelnya jika teman-teman familiar dengan networking gitu kan, ya secara default, secara apa ya, teori network A itu tidak bisa berkomunikasi dengan network B. Jadi intinya kontainer-kontainer yang ada di network B itu terisolasi dari network A. Begitupun sebaliknya itu kan. Jadi ya network A hanya bisa berkomunikasi kontainer yang menggunakan network A ya hanya bisa berkomunikasi dengan kontainer yang menggunakan network A juga. Gitu. Oke, nanti kita langsung praktek aja. Kita bisa teman-teman lihat bagaimana penerapannya. Terus pekan depan kita mungkin berbicara tentang port binding. Arsitekturnya seperti ini, port binding. Kita bahas pekan depan apa itu gunanya port binding dan macam-macamnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah uh, menyaksikan. Kita langsung demo aja. Halo, ketemu lagi dengan kami di channel Lokalan IT. Sekarang kita masuk di episode ke-7, seperti yang uh, kami bahas di slide sebelumnya tentang teorinya. Sekarang kita coba langsung praktek aja. Nah, gimana sih bentuk Docker itu sendiri? Maksudnya Docker Network itu sendiri. Jadi teman-teman sekarang bisa lihat, saya tidak punya ini ya, tidak punya image Docker. Saya kasih lihat networks, network list. Oke, jadi secara default kita itu punya 3 networks ini. Network bridge, host, dan none. Coba kita lihat. Network apa itu network bridge? Inspect, inspect. Docker networks bridge. Jadi network bridge itu adalah ini. Teman-teman kalau biasanya membuat Docker itu secara default akan diarahkan ke menggunakan IP 172.17.0 sekian gitu kan. Di episode-episode sebelumnya kita membuat seperti itu gitu ya. Kita belum men-set IP address-nya, dan secara default IP address-nya mendapatkan 172.17.02 kalau teman-teman masih ingat. Di mana posisinya bridge itu? Bridge itu ada di sini. Jadi namanya docker 0. Ini dia tuh. Ya kan? Docker 0 di saya IP spasi A. Nah, ini posisinya adalah di sini gitu kan. Kalau yang ini teman-teman gak usah perhatikan, ini ya network hostnya itu. Ini. Nah, di Docker 0 ini dia mempunyai subnet mask 16 ya kan, 255.255.00 gitu kan. Nah, ini gateway-nya, dan menjadi gateway-nya adalah 1721 seperti ini. Gitu. Lalu apa yang lainnya? Kita lihat lagi. Works this S ya kan. Network LS gitu kan. Yang host kita mau coba lihat. Docker networks host
inspect host. Kosong itu. Mana lagi? None. Ya, kosong juga itu. Kami belum riset lebih jauh mengenai kedua networks ini, tapi yang ada networks ini berjalan secara default host dan none. Kami belum sempat otak-atik sih, mungkin nanti kita bisa otak-atik kali ya. Nah, untuk penggunaan basic dulu deh. Jika teman-teman tidak mau menggunakan networks bawaannya Docker, misal teman-teman bisa punya konfigurasi sendiri, mau 192, 168, bla bla bla. Tapi pastikan dulu tidak bentrok dengan ini ya, dengan yang ada di sini. Untuk 192, 168.1.5 saya rasa tidak bisa kita gunakan gitu kan. Titik 024 maksudnya. Kita bisa menggunakan yang lain. Mungkin 172 titik 172 titik 0 titik sekian gitu kan. Oke, kita langsung aja deh daripada kita terlalu banyak teori. Kita langsung buat network baru. Docker network create min d, tipenya apa? Bridge. Saya kasih nama network A. Oh, sorry. Ya, networks A. Subnetnya mau saya kasih 172 172. Kalau tadi 172 17, sekarang 172 172.0 0. Prefixnya /24 aja. Biasanya kalau buat networks kita secara default buat gateway ya. Walaupun secara default biasanya ini mengarah ke yang paling rendah gitu. 1. Oke. Sudah hanya seperti ini. Sudah terbuat Docker networknya. Coba kita lihat. Oke, saya sudah punya network A. Tipenya bridge. Ya kan? Kita coba cek Docker inspect networks A. Nah, seperti ini. Lalu kita coba deploy satu lagi. Docker networks create. Kelamaan ya. Ini kita ganti menjadi network B. Subnetnya 172 173 172 173. Oke, kita coba ya. Dan sudah ada. Saya sudah punya dua networks A dan B. Networks B inspect B. Oke, 173. Oke, lalu bagaimana cara menggunakannya atau menyematkannya kepada kontainer? Jadi seperti ini. Ketika teman-teman merun sebuah kontainer, teman-teman menambahkan networks dash network network A kan, IP-nya berapa? Kalau teman-teman tidak men-set IP-nya, tidak men-set IP-nya, nanti dia akan, tadi kan kita gateway-nya 172.172.1. Nah, secara default di Docker Networks ini menggunakan tipe distribusi DHCP. Jadi ketika teman-teman tidak men-set IP sekarang, name container A. Di container A ini httpd-a, saya kasih nama ini aja deh, atau kontainer A aja ya, kontainer A. Oke. Dengan nama jadi kontainer A ini secara kita definisikan dia menggunakan networks A, tapi IP-nya dia secara otomatis mendapatkan IP DHCP yang diberikan oleh si networks A. Berapa? Harusnya 172.172.0.2. Oke, kita langsung lihat aja.
docker run min d. Oh, maaf, saya lupa. ttpd. Oke, docker pass sudah ada. Docker inspect con a. Dia menggunakan IP 172. Oke, lalu seperti kita bilang tadi, jika ada dua kontainer yang berkomunikasi, di network A, semua kontainer yang terhubung ke network A itu akan dapat berkomunikasi. Tapi sebaliknya, jika ada jika ada salah satu kontainer yang terkoneksi ke kontainer B, kontainer dari network A itu tidak bisa mencapai ke sana gitu loh, dalam artian terisolasi lah. Contohnya seperti ini. Tadi kita buat kontainer A, akan menggunakan network A. Sekarang kita menggunakan network B, kontainer B gitu kan. Kontainer kontainer B lah. Network B, kontainer B. Kita sekarang coba kasih IP deh. IP dengan cara dash IP, menambahkan parameter dash IP. Kontainer B itu menggunakan 172.173. Secara default, kalau saya tidak set IP-nya ke IP tertentu, dia akan menggunakan 172.173.0.2, sama seperti network A tadi. Nah, sekarang kita akan set jadi IP 000.88 kontainer B. Oke, docker pass, saya sudah punya kontainer B. Kita lihat berapa sih IP yang dipakai oleh kontainer B. 78. Lalu apakah dia bisa reach ke kontainer A? Harusnya tidak bisa. Oh, HTTPD tidak punya ini ya, tidak punya ping lagi. Bagaimana nih? Oh, oke, kita install dulu apt update. Ternyata basicnya adalah Debian. Oke, apt install NetTools ya. Oke, benar. Coba kita ping. Ping command. Install itu apa ya? Apt install ping. IP util. Oke. Ping 172.173.0.1. Oh, no. Apt install inet utils. Inet utils ping. Oke. Maaf, baru kali ini saya install ping 172.173.0.1. Oke, bisa ya ke gateway-nya. Sekarang kita tadi IP-nya network A adalah 172.172.0.2. Tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa. Oke, jadi nah, saya harus coba ke Docker. Apt update. Oke. Apt install inet utils ping. Oke. Seperti yang kita tahu, dia ya tidak bisa reach ke 172.1
72 dulu mungkin ke gateway bisa, tapi ke 88 tidak bisa ya. Oke, lalu seperti yang kami infokan tadi, sesama network di sesama kontainer di network harusnya dia berkomunikasi. Saya sudah punya uh, kon A, kontainer A yang ada di network A. Saya akan coba deploy satu lagi di network A. Nah, ini kan yang tadi ya, saya coba kasih deh kon A2 menggunakan IP 172.77 menggunakan network A, sorry. Oke, harusnya jika kontainer ini jalan, kontainer A2 ini jalan, dia bisa saling ping dengan kontainer A. Ya kan? Begitupun kontainer A bisa ping ke kontainer A2. Oke. Docker inspect kon A2. 77 IP-nya. Docker exec min id kon A2 bus. Ya kan? Belum ada date apt install init utils ping minw. Kita langsung aja karena belum punya ping ternyata. Ya nggak ada gunanya juga ping di kontainer gitu ya, buat apa, kecuali seperti kita ini ping 172.172.01 ping ke gateway bisa, ping ke kon A apakah bisa? Bisa saudara-saudara. Oke, begitupun kalau saya masuk ke kontainer A, ya kan, ping 172.172.077 bisa saudara-saudara, ya kan. Tapi apakah di kon A2 ini bisa 3088? Tidak bisa saudara-saudara. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sehat selalu.